Aikal Karim. Saya Rafael Putrajaya. Saya Prabowo Sudaya. Kami akan menjelaskan tentang UML dan implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafael Putrajaya akan menjelaskan apa itu UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama gitu ada latar belakangnya. Di perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini mendorong kebutuhan kita akan sistem perangkat lunak yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Dalam proses pengembangannya dalam perangkat lunak diperlukan suatu metode atau alat bantu yang dapat digunakan untuk merancang sistem secara jelas sebelum diimplementasikan ke dalam sebuah kode program. Untuk pengertian UML itu yaitu bahasa permodelan standar yang terdiri dari serangkaian diagram terintegrasi yang dikembangkan untuk membantu pengembang sistem dan perangkat lunak dalam menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak, serta untuk pemodelan bisnis dan sistem dan perangkat lunak lainnya. Untuk UML itu ada manfaat dan fungsinya yang begitu penting bagi seorang software engineer atau programmer. Yang pertama itu memudahkan programmer dalam membuat sistem yang akan dirancang. Yang kedua, memudahkan programmer untuk mengetahui flow atau alur sebuah sistem. Yang ketiga, memudahkan programmer untuk mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dibuat. Lalu memudahkan app developer dalam mengimplementasikan program atau aplikasi yang telah dibuat. Untuk kelebihan dari UML tersebut di dalam sebuah program, yaitu yang pertama visualisasi. Diagram UML menampilkan elemen sistem, koneksi, dan operasi. Gambaran visual ini membantu dalam memahami dan menciptakan sistem yang rumit. Yang kedua, analisis dan desain. UML membantu dalam fase analisis dan desain pengembangan perangkat lunak. UML juga membantu mempresentasikan kebutuhan sistem dan mengubahnya menjadi desain yang dapat diimplementasikan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Diagram UML secara efektif mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti pengembang, perancang, penguji, dan pengguna bisnis. Yang keempat, standarisasi. UML menawarkan cara standarisasi untuk menggambarkan dua sistem. Hal ini juga menjamin bahwa pengembang dan pemangku kepentingan dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain yang menggunakan representasi visual yang sama. Yang kelima, kejelasan dan kemampuan beradaptasi. UML menawarkan diagram standar yang jelas dan mudah dipahami. Diagram ini juga dapat dimodifikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan proyek, sehingga meningkatkan komunikasi dan pemahaman. Yang keenam, proses debugging yang disederhanakan. Diagram UML juga menyederhanakan proses identifikasi dan penyelesaian masalah. Diagram ini secara visual menggambarkan bagian-bagian sistem dan hubungannya, sehingga memudahkan pemecahan masalah dan penyelesaian isu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk sebagian UML, kelebihan dan pengertiannya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperlukan dalam membuat UML. Yang pertama ada visual paradigma. Visual paradigma adalah salah satu tools UML yang paling populer. Tools ini mendukung berbagai jenis diagram UML, mulai dari kelas, use case, sequence, hingga activity diagram. Yang kedua ada Star UML. Star UML adalah tools dengan desktop ringan yang mendukung pembuatan berbagai diagram UML dan menyediakan opsi ekspor ke format gambar atau PDF. Yang ketiga ada Enterprise Architect. Adalah tools UML profesional yang mendukung modeling tingkat lanjut. Lalu yang keempat ada Lucid Chart. Adalah tools berbasis web yang memungkinkan kolaborasi tim secara real time. Lalu yang kelima ada Gradly. Gradly menyediakan template UML siap pakai dan fitur kolaborasi online. Yang keenam ada Draw.io. Draw.io atau Diagram.net adalah tools gratis berbasis web yang sangat fleksibel. Lalu yang ketujuh ada Eclipse UML Plugins. Yang ke-8 ada Visual Studio UML Tools. Yang ke-9 ada Argo UML. Dan yang terakhir ada tools dari Glyphy. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh UML. Yang pertama ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram
dengan teknik permodelan utama yang digunakan hampir di semua metode berorientasi objek. Diagram ini menggambarkan jenis objek dalam sistem dan berbagai jenis hubungan statis yang ada di antara objek tersebut. Ada 3 jenis hubungan utama yang paling penting. Yang pertama, asosiasi mewakili hubungan antara contoh-contoh dari suatu tipe. Yang kedua ada pewarisan atau inheritance. Adalah tambahan yang paling jelas pada diagram untuk digunakan dalam pemrograman berbasis objek. Hal ini memiliki korespondensi langsung dengan pewarisan dengan desain. Yang terakhir ada agregasi. Adalah suatu bentuk komposisi objek dalam desain berorientasi objek. Lalu ada notasi kelas terdiri dari 3 bagian. Pertama nama kelas, lalu muncul di partisi pertama. Lalu yang kedua ada atribut kelas. Atribut ini ditampilkan pada partisi kedua. Tipe atribut ditampilkan pada titik kedua. Setelah tanda titik kedua. Lalu atribut dipetakan ke variabel anggota. Lalu ada operasi kelas atau metodenya. Lalu lanjut yang kedua ada komponen diagram. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram komponen menggambarkan bagaimana komponen-komponen dihubungkan bersama untuk membentuk komponen yang lebih besar atau sistem perangkat lunak. Diagram ini mengilustrasikan arsitektur komponen perangkat lunak dan ketergantungan di antara mereka. Diagram komponen UML digunakan dalam permodelan aspek fisik sistem berorientasi objek yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, dan mendokumentasikan sistem berbasis komponen. Lalu tujuan diagram ini, yang pertama gambar tersebut menunjukkan struktur sistem saat dijalankan. Lalu yang kedua mereka mencatat perangkat keras yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem dan hubungan antara berbagai komponen perangkat keras tersebut. Lalu mereka memodelkan elemen perangkat keras fisik dan jalur komunikasi di antara elemen-elemen tersebut. Hal tersebut dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur suatu sistem. Lalu yang terakhir, dokumen-dokumen ini juga berguna untuk mendokumentasikan penyebaran komponen atau not perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada deployment diagram. Diagram penyebaran atau deployment diagram membantu memodelkan aspek fisik dari sistem perangkat lunak berorientasi objek. Ini adalah diagram struktur yang menunjukkan arsitektur sistem sebagai penyebaran atau distribusi. Diagram penyebaran UML adalah diagram yang menunjukkan konfigurasi node pemrosesan runtime dan komponen yang berada di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah objek diagram. Diagram objek adalah grafik dari berbagai instansi, termasuk objek dan nilai data. Diagram objek statis merupakan contoh dari diagram kelas. Diagram ini menunjukkan gambaran detail keadaan suatu sistem pada suatu titik waktu. Perbedaannya adalah diagram kelas mempresentasikan model abstrak yang terdiri dari kelas dan hubungannya. Namun diagram objek mempresentasikan instansi pada momen tertentu yang bersifat konkret. Lalu ada package diagram. Diagram paket adalah diagram struktur UML yang menunjukkan paket dan ketergantungan antar paket. Diagram model memungkinkan untuk menunjukkan tampilan suatu sistem, misalnya sebagai aplikasi berlapis atau bertingkat. Model aplikasinya itu berlapis. Diagram paket sejenis dengan diagram struktural, menunjukkan susunan dan organisasi elemen model dalam proyek skala menengah hingga besar. Lalu ada composite struktur diagram. Diagram struktur komposit adalah satu artefak yang baru ditambahkan ke UML 2.0. Diagram struktur komposit mirip dengan diagram kelas dan merupakan jenis diagram komponen yang terutama digunakan dalam permodelan sistem pada sudut pandang mikro.
tetapi menggambarkan bagian-bagian individual alih-alih seluruh kelas. Ini adalah jenis-jenis diagram struktur statis yang menunjukkan struktur internal suatu kelas dan kolaborasi yang dimungkinkan oleh struktur ini. Lalu yang terakhir ada profil diagram. Diagram profil memungkinkan Anda membuat stereotip spesifik domain dan platform serta mendefinisikan hubungan di antara keduanya. Anda dapat membuat stereotip dan menggambar bentuk stereotip dan menghubungkannya dengan komposisi atau generalisasi melalui antarmuka yang berpusat pada sumber daya. Kita juga dapat mendefinisikan dan memvisualisasikan nilai-nilai yang diberi tag pada stereotip. Dengan saya Prabowo Seteja. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan membuat UML. Yang pertama membuat functional requirement, yaitu pada tahap yang pertama ini kita bisa membuat tulisan yang mendeskripsikan tentang sistem apa yang akan dibuat. Yang kedua membuat use case diagram. Setelah itu kita buat use case diagram ini, di mana pada diagram ini itu kita tentukan aktor dan use case-nya. Yang ketiga ada membuat class diagram. Di sini kita akan mengklasifikasikan kelas-kelas dan atribut yang akan kita buat. Kelas nantinya digunakan untuk proses coding sebuah program. Baik, untuk selanjutnya ada di nomor 4, membuat sequence diagram. Di bagian keempat ini kita lanjutkan ke tahap pembuatan sequence diagram. Diagram ini bisa dibilang model yang lebih detail dari tahap 1 sampai 3. Di sini kita akan memasukkan hal-hal yang bersifat ke arah teknis. Yang kelima, membuat activity diagram. Yaitu terakhir membuat diagram aktivitas. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart sehingga mudah sekali untuk dibaca. Baru yang untuk implementasinya itu yang pertama ada gambaran sistem aplikasi. Kali ini implementasinya kita akan menggunakan aplikasi kasir sederhana digunakan untuk membantu proses transaksi penjualan di toko agar lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Yang pertama kita pakai use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan antara faktor dengan sistem serta fungsi-fungsi yang dapat dijalankan. Jadi untuk implementasi yang pertama seperti ini ya. Ini bisa dilihat admin, mungkin ada admin, customer. Yang kedua kita akan bahas tentang kelas diagram. Kelas diagram ini menunjukkan struktur data serta metode yang digunakan dalam sistem. Kelas kasir berfungsi untuk proses autentikasi pengguna. Kelas barang digunakan untuk menyimpan data produk. Kelas transaksi menangani seluruh proses perhitungan total harga, pembayaran, hingga kembalian. Yang ke activities diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja sistem. Yang activity diagram. Nanti kita akan masuk ke contoh implementasinya. Untuk kode, yang ke 2.5 ada komponen diagram. Komponen diagram menunjukkan struktur komponen utama dalam sistem serta hubungan antar komponen. Yang ke 2.6 itu ada deployment diagram, yaitu menggambarkan bagaimana sistem diimplementasi pada perangkat keras. Untuk kodenya tadi ada di sini. Ini yang pertama tadi, dan yang kedua ini ada produk, pesanan, pembayaran. Sini ada masing-masing kelas ya. Yang ketiga juga ada nih kelas user, kelas produk, kelas pesanan, kelas pembayaran. Di sini udah ada masing-masing diagramnya. Ini juga ada bagian diagram. Di sini juga ada aktor, user system database, user system payment. Yang aktor user participle system. Sini ada sistem user sama dengan hasil. Terakhir ini bentuk dari perangkat kerasnya. Jadi sini ada dibuat sama dengan dibayar, diproses, dikirim, dan dikirim selesai. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.